Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, aku Barel dari Prodi Ilmu Keperawatan kelas reguler A dengan NIM 0402 1182 pada 2018. Di sini aku akan membuat tugas ilmu biometrik dasar dengan tema sistem endokrin. Baiklah, untuk penjelasan kali ini akan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu ada pankreas, yang kedua ada adrenal gland, dan terakhir yaitu ada tiroid. Baik, untuk yang pertama di sini ada pankreas, di mana aku akan berfokus pada sel alfa dan sel beta yang sudah aku warnai di sini. Yang pertama yaitu sel alfa, di mana sel alfa ini menghasilkan glikogen, di mana ini targetnya adalah hati yang berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah ketika gula darah pada tubuh kita itu rendah. Yang kedua ada sel beta. Sel beta ini berfungsi untuk menghasilkan insulin, yang dimana ini mendorong sel tubuh kita untuk meningkatkan kadar gula darah kita ketika gula darah pada tubuh kita itu rendah. Kedua yaitu ada adrenal gland. Di sini aku akan fokus pada adrenal. Yang pertama yaitu ada adrenal medula, di mana adrenal medula ini menghasilkan epinefrin atau hormon adrenalin, dan juga ada hormon norepinefrin atau non adrenalin, di mana ini sel targetnya yaitu adalah otot jantung dan juga otot lainnya untuk meningkatkan detak jantung dan kontraksi otot, yang dimana fungsinya yaitu menghasilkan hormon katekolamin untuk meningkatkan detak jantung dan kontraksi otot pada saat stres, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dalam situasi darurat. Yang kedua ada adrenal cortex, yang dimana ini menghasilkan aldosteron, kortisol, dan juga gonadotropin. Dimana sel-sel targetnya ini ada aldosteron, yaitu sel-sel ginjal untuk mengatur reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. Yang kedua ada kortisol, di mana kortisol ini adalah sel-sel tubuh untuk mengatur metabolisme dan kadar gula darah. Yang terakhir yaitu ada gonadotropin, yaitu adalah sel-sel reproduksi untuk mengatur hormon seks, yang dimana fungsinya ini adalah mengatur keseimbangan elektrolit dan tekanan darah dengan aldosteron. Yang kedua mengontrol metabolisme dan kadar gula darah dengan kortisol. Yang terakhir mengatur hormon seks dengan gonadotropin. Yang di poin terakhir ada tiroid. Di sini aku berfokus pada sel yang dihasilkan oleh tiroid, yaitu ada 3. Yang pertama ada tiroksin, yang kedua ada triodotironin, yang ketiga adalah kalsitonin. Yang pertama yaitu fungsi atau sel target pada tiroksin dan juga triodotironin. Yang pertama yaitu adalah hampir semua sel yang ada di tubuh ini dipengaruhi oleh 2 sel ini, yang dimana fungsinya adalah mengatur metabolisme tubuh, termasuk proses pembentukan energi, pengaturan suhu tubuh, pembentukan jaringan tulang, dan perkembangan otak, serta sistem saraf, serta ikut berperan dalam mengatur berat badan dan juga siklus menstruasi pada wanita. Yang kedua ada fungsi kalsitonin, yang dimana targetnya ini adalah sel-sel otot tulang dan jaringan tulang yang dipengaruhi oleh kalsitonin, dimana fungsinya yaitu mengatur kadar kalsium dalam darah dengan cara menurunkannya secara optimal. Ketika kadar kalsium dalam darah meningkat, kelenjar tiroid melepaskan kalsironin dalam jumlah yang lebih tinggi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang sel endokrin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.